Imam Syafi'i itu dulu adalah salah satu ulama yang warak sekali. Jadi tidak mau dengan kekayaan, memang menghindar, bukan karena miskin. Sebenarnya beliau itu bisa kaya, tapi beliau nggak mau. Karena kata Imam Syafi'i pada waktu itu, orang yang kaya itu enak di dunia tapi berat di akhirat karena hisabnya lama. Pertanggungjawabannya panjang. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i itu datang ke gurunya, yaitu Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, siapa lagi di Jazirah Arab ini yang keilmuannya selevel dengan engkau? Saya ingin menemuinya dan ingin belajar kepadanya. Kemudian kata Imam Malik, ada dulu, tapi sekarang sudah wafat. Namanya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Sekarang sudah wafat. Tapi beliau punya murid, muridnya Imam Abu Hanifah ini level keilmuan dan kealimannya setara dengan saya. Kamu datang kepada beliau, kamu belajar kepada beliau. Pergilah Imam Syafi'i ke muridnya Imam Abu Hanifah ini. Ketika sampai, begitu kagetnya Imam Syafi'i karena ternyata ulama ini sedang menghitung harta kekayaannya, emas dan uang yang melimpah di ruang tamu. Karena kamarnya nggak cukup menampung koin-koin emasnya. Jadi dihampar di ruang tamu dihitung. Imam Syafi'i kaget. Loh, ini agak berbeda ini. Padahal kata Imam Malik, ini level keilmuannya sama dengan beliau. Tapi ketika saya bertamu ke rumahnya, ternyata beliau lagi ngitung emasnya di ruang tamu. Menggunung. Kan bertentangan dengan prinsipnya Imam Syafi'i. Ini kok ada ulama, tapi kok cinta dunia? Emasnya banyak betul. Ibarat sekarang asetnya banyak betul. Mobilnya mewah, rumahnya megah. Kok bisa ada ulama begitu? Bertanyalah Imam Syafi'i. Syekh, kenapa kok engkau memiliki dunia sedemikian banyak ini, harta sedemikian banyak ini? Bukankah pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu berat? Sedangkan engkau adalah ulama yang identik dengan mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Ini kok malah banyak sekali dunianya. Apa kata beliau? Mana yang lebih baik? Harta itu dikuasai oleh orang yang zalim atau harta dikuasai oleh orang yang saleh? Spontan Imam Syafi'i jawab, loh, harta itu akan lebih banyak manfaatnya, akan lebih banyak menghasilkan kebaikan kalau dimiliki oleh orang-orang saleh dibanding harta itu dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang zalim. Pasti dipakai untuk kezaliman. Kalau harta itu dikuasai, dimiliki sepenuhnya oleh orang saleh, maka itu akan menjadi ladang amal jariah. Itulah yang saya lakukan hari ini. Maka justru saya menumpuk kekayaan ini agar di negeri ini perekonomiannya dikuasai oleh saya. Mudah-mudahan saya tergolong orang-orang yang soleh sehingga saya bisa memanfaatkan kekayaan ini untuk justru mempermudah saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Semenjak kejadian itu, Imam Syafi'i merubah fatwa. Sebelumnya itu berpuluh-puluh tahun itu Imam Syafi'i punya fatwa. Kalau ada orang muslim, lebih baik dia tidak memiliki kekayaan dan tawaduk terhadap urusan dunia supaya nanti hisabnya ringan. Dan itu memang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Setelah kejadian itu, Imam Syafi'i langsung merubah fatwanya. Kalau ada orang Islam yang dia mampu kaya, potensi kayanya ada, peluang untuk kaya terbuka, tapi dia tidak mengejar untuk memperoleh kekayaan, dia dosa. Bahasa lainnya, kalau bisa, dia harus kaya. Nah, kembali ke dalam ayat ini. Bermegah-megahan telah melalaikanmu, kata Allah. Alhaakumut takatsur.
Bukan megahnya yang nggak boleh. Bukan berlomba-lomba untuk memperbanyak yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu alhahum. Bukan takatur. Takatur itu kan megah atau banyak, mewah. Bukan itu yang dilarang. Yang dilarang alhaqum. Apa itu alhaqum? Alhaqum itu berasal dari kata lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanya la'ibun. Apa namanya? Permainan. Wa lahwun. Dan tipu daya, kelalaian. Artinya adalah yang diharamkan dalam ayat ini, yang dikecam dalam ayat ini adalah ketika sesuatu yang megah itu sampai membuat kita lalai. Ketika sesuatu yang banyak itu membuat kita lalai. Pertanyaannya banyak apa nih? Oh, berbagai macam penafsiran ulama. Yang paling besar potensi untuk lalai adalah ketika banyak harta. Contoh paling sederhana, kembalikan ke kita saja. Kemarin sudah kita singgung. Mana yang lebih besar kemungkinan untuk sholat duha? Orang yang banyak, yang sudah melimpah rezekinya, atau yang seret rezekinya? Mana yang berpeluang lebih rajin sholat duha? Orang yang sudah melimpah ruah rezekinya, atau yang masih seret? Yang masih seret. Artinya adalah seringkali orang lalai itu ketika mendapatkan kemudahan. Ini ketika sulit rajin nih ibadah. Begitu dikasih mudah, lupa ibadahnya. Begitu ada masalah, sholat sepertiga malam. Nangis kepada Allah, minta petunjuk, sholat istikharah, sholat taubat, ya Allah, tolong berikan kami isyarat. Ini kami harus pilih tempat kerja A atau tempat kerja B. Harus memulai usaha atau jadi karyawan saja. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ketika sudah dikasih jalan keluar, jangankan sholat tahajud, jangankan sholat taubat, sholat subuh aja kadang-kadang kesiangan. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Bahwa kaya silakan, megah nggak ada yang salah. Yang salah itu ketika kaya dan megah sehingga membuat kita lalai.